Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam sahabat TSD, selamat siang sahabat TSD, selamat sore sahabat TSD. Kembali lagi bersama saya Ansyah dan Kang Hasim dan Kang Adit dalam acara penelusuran Filologi Part 2. Salam misteri. Dalam beberapa episode kemarin ya, DSD Crew mencoba membongkar tentang filologi. Namun ada beberapa hal yang tidak belum bisa kami bongkar ya misterinya. Dan banyak sekali request dari sahabat semua untuk melanjutkan pembongkaran misteri filologi part 2. Nah, untuk itu saya bersama tim untuk konten pada malam hari ini akan mencoba menelusuri jejak-jejak bisnis filologi part 2. Untuk itu mari ikuti kami. Nah Kang, sekarang kita berada di salah satu tanjakan di filologi, samping filologi yang katanya menurut masyarakat itu banyak sekali kejadian yang terjadi di luar nalar manusia biasa. Dan juga banyak sekali yang terjadi kecelakaan. Orang bilang sih pas kecelakaan itu ada yang melihat sosok dulu, terus lagi ada yang tiba-tiba matanya gelap langsung jatuh, terus banyaklah orang-orang bilang seperti itu. Menurut Akang itu sendiri gimana Kang? Kalau menurut saya itu memang ada benarnya, cuman penjelasan yang lebih benar lagi itu karena yang pertama si sosok korban ataupun orang yang jatuh itu yang kurang fit. Dan contohnya kemarin salah satu kru kita juga ada yang badannya kurang fit, terus ikut menelusuri villa dan tiba-tiba Pingsan. Iya, tiba-tiba pingsan dan badannya diserang. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan yang ada di jalur arah filologi ini. Dan yang kedua itu karena mungkin si korban ataupun si orang yang jatuh itu mereka banyak pikiran kan, terus lagi kurang mengingat kepada Allah juga, dan lagi keadaan dia lagi bermabuk-mabukan juga dapat menyebabkan beliau kecelakaan. Emang sih selain dari faktor yang Akang sebutkan tadi, dari segi jalannya juga sangat cukup menyeramkan ya, curam. Dan mungkin itu juga adalah salah satu faktor pendukung kecelakaan. Tapi tidak tidak dipungkiri atau pasti adalah hal-hal penyebab lain selain itu Kang, dari segi gaibnya. Gak mungkin kan kalau kecelakaan itu tiba-tiba tanpa sebab gitu. Dan emang sih dari segi kesehatan juga dari yang lainnya, tapi pastilah ada dari yang lainnya. Iya, ada. Dan banyak juga yang ngomongin katanya di sini tuh banyak sekali penampakan sosok seperti itu kan. Memang. Karena tempat ataupun tempat perkumpulannya itu ya emang di villa yang kemarin kita review itu di part 1. Dan ini kita berada di jalan melewati villa tersebut. Dan sekarang juga memang dari tadi saya juga melihat bayangan-bayangan putih yang terus berseliweran ke kiri dan ke kanan. Mungkin karena ini adalah salah satu jalan gaib. Iya, jalan gaib dari makhluk halus tersebut menuju tempat perkumpulannya. Iya. Pernah bahasan kita di part 1, di villa itu ada satu perkumpulan makhluk gaib, sehingga ada sebuah daya tarikan ketika orang-orang yang jatuh di tanjakan itu cenderung ke arah villa tersebut. Dan mungkin itu adalah salah satu faktor kali penyebab terjadi kecelakaan dari segi gaibnya kali. Mungkin kalau sosok, kalau Kang itu sendiri melihat sosok apa Kang? Banyak sekali memang, karena kan
sudah dijelaskan belum? Ada yang mikir? Apa namanya, kan sudah dijelaskan mereka itu berkumpulnya di sana. Banyak sekali apa namanya macam-macam makhluk halus, ada dari bangsa kuntilanak, ada dari bangsa om pocong memang. Terus lagi seperti jin-jin yang dapat mengganggu itu juga ada memang, karena itu kan Anjir ya kan. iya, dari di belakang kameramen ada tuh. Sok tinggi besar. Iya. Tidak, tanpa berlama-lama yuk kita ke Kang Hasim dari atas dan syuting bareng dan dapat. Kenapa? Ya. Ini Kang udah minta izin sini. Ya, barusan saya sudah melakukan meminta izin di kawasan jalan sini. Dan alhamdulillah penunggunya pun memberikan izin, misalkan kita bisa menjaga etika dan tata krama sopan santun dan bisa menghargai mereka yang ada di sini. Kalau menurut Akangku sendiri, umat ini gimana Kang? Menurut saya di sini adalah, jadi jalan ini dan ada juga jalan pada waktu-waktu tertentu portal gaib itu terbuka dan banyak pengendara yang melihat jalan ini bercabang seperti itu dan mengakibatkan banyak orang yang jatuh seperti itu Kang. Menurut Kang gimana Kang? Ya, apa namanya, kemarin saya dapat laporan dari salah satu warga sekitar yang katanya di sini juga ada yang kecelakaan kemarin. Mungkin karena apa namanya, waktunya juga yang kurang baik pada saat apa namanya siang hari waktu azan mungkin, karena si makhluk tersebut memang waktu azan makhluk suka itu beraktivitas, dan sekarang di belakang saya itu merasakan apa namanya, tarikan suatu makhluk halus. Nah, di belakang saya ini Kang ada sosok makhluk halus. Dia mungkin salah satu penyebab dari kecelakaan, soalnya dilihat-lihat dia dari tadi cukup apa namanya, melihat orang yang lewat itu kayak Sinis Kang. iya, kayak sini seperti itu. Mungkin sahabat DST, untuk lebih jelasnya kita gali informasi dari si makhluk halus tersebut dengan apa namanya, memediasikan ke salah satu dari kami. Yuk kita lihat selanjutnya. Nah sahabat DST, ketika tadi menuju ke sini tiba-tiba salah satu makhluk ada yang menghalangi kita untuk ke atas, dan si makhluk tersebut, astagfirullahaladzim, si makhluk tersebut sekarang berada di belakang. Ya, di belakang, dan ingin menyampaikan informasi kayaknya. Kita tunggu Kang Hasim dulu kayaknya. Cuman kita nunggu Kang Hasim dulu, dia lagi apa namanya, mengeksplor ke tempat lain. Nah sobat TSD, berarti sesuai apa yang kita katakan tadi, selain dari human errornya sendiri atau kesalahan manusia itu sendiri, jadi ada beberapa faktor atau hal yang menjadi penyebab kecelakaan ya, yang sering banget terjadi kecelakaan di sini. Salah satunya emang sih ada beberapa makhluk yang super jahil banget di sini. Nah, mereka suka melihat orang-orang yang kecelakaan. Katanya lebih banyak yang kecelakaan, lebih banyak juga teman kami, gitu katanya. Dan mohon banget ya buat sahabat itu yang mau melintas ke jalan Viralogy ini, pikiran jangan kosong, terus berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau misalkan lagi apa namanya, lagi pikiran mumat atau ruwet gitu kan ya,
baik istirahat dulu Kang ya, jangan melintas dulu karena takutnya gitu, takutnya ada beberapa hal kejadian yang nggak diinginkan gitu. Dan waktu juga penting untuk kita siasati. Ini yang paling utama, jam 12 siang itu kalian pikir-pikir dulu kalau mau keluar rumah, karena di waktu tersebut si makhluk halus itu suka berlalu lalang ya ke sana kemari. Ada juga sebelum maghrib dan setelah maghrib, itu merupakan awal dia beraktivitas. Dan yang terakhir dari jam 11 malam sampai jam setengah 2 itu puncaknya, ataupun suara-suara dan penampakan itu memang banyak di waktu tersebut. Full activity ya. Iya. Oke. Dan di sini kita berada di atasnya, di atas sebelah jalan yang kita sebut tadi. Dan mungkin di sini kan beda kawasan kali Kang. Beda yang memegang. Cuman 11-12 lah mengganggunya. Dan sering juga yang di sini tuh sering bercocokan dengan yang di bawah, berebut mangsa. Berebut mangsa, jadi berebut mohon maaf ya, tumbal atau menunggu orang-orang yang kecelakaan gitu. Jadi intinya gitu. Dan banyak lagi hal-hal yang lain yang ingin saya sampaikan, cuman kalau untuk media kayaknya nggak bisa. Jadi ada beberapa hal yang pasti kalau saya publikasikan jadi apa namanya, mengganggu privasi orang lain atau urusan orang lain, karena ya begitulah ini. Nah, ini Kang Asif udah datang. Silakan. Tapi Nabi Allah banget ya. Kalau menurut Kang Hasim di sini auranya gimana Kang? Kalau menurut saya auranya itu lebih ke apa ya? Ini lebih besar ke negatifnya Kang. Kalau menurut saya dibanding yang positif, itu yang positif ada juga, tapi untuk yang negatifnya lebih tinggi lah, 70%, 30%an lah. Dan tadi kan pas saat di bawah Kang ya ada sosok kuntilanak, cuman apa nggak tahu kenapa dia bahagia lihat saya, mungkin karena saya kurang enak badan juga ya, kurang fit. Jadi mereka suka banget kalau ada orang yang kurang fit. Justru itu Kang, jadi orang yang suka kecelakaan ataupun jatuh di area seni itu, yang dicarinya itu kalau kita kaitkan dengan hal-hal mistis, yang dicarinya itu adalah orang-orang yang badannya itu kurang fit, kurang enak badan, seperti itu Kang. Coba saya tarik ke sini. Kamu ngomong apa? Langsung dimediasi dengan aja ya Kang. Ini banyak suara-suara ya, yang apa namanya, Tukang sedikit mengganggu. Di atas juga ada suara yang minta tolong. Mungkin karena ini sudah jam 11:30 juga. Udah cukup. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sang saya. Assalamualaikum. Sampurasun. Kita serius. Kenaon? Sang saya. Kita serius.
carios barang sahaya barang saha manja saya Saha eta saha? barang saha saha Rini. ini Oh, Neng Rini. Neng Rini teh paling mana tempatnya itu teh? Oh, anu di jembatan di handap di Gonggo. tadi anu cang ange Ari anu sok nyilakakeun teh eta teh saha? Neng Rini atau napisane? Anu mana tan sok nyilakakeun teh? Oh, paling lebak. Ari Neng Rini tugasna purah naon tah? Nah, purah ngaganggu hungkul atau napi purah naon? kunaon sedih Isinan sok gumeli sok ah. sedih Neng Rini anu sok ngaganggu teh Neng Rini gitu. Masuk ka resepna Neng Rini kanu kumaha resepna? Semasen aja Oh, resepna Kakang Hasim. kunaha resep kakak Nah, resep Kakang Hasim. Resep tina naonna nah tina energina, tina raraina, atanapi tina jangotna, tina kumisna, atanapi tina naonna. ya memang seperti yang dilihat makhluk-makhluk halus di sini itu centil-centil memang jail ya Kang iya jail juga Nah, biasana Neng Rini gitunya ngagangguna model kumaha tah? Oh, sok nemongan hungkul. Sok nemongana dina waktu-waktu tertentu atanapi unggal waktu ngalungi gitu. Oh, saatas maghrib. Biasana nya kan yang Rini mah di dinya we meureun nya teu ka mana-mananya. Biasana anu cilaka seseuna dikumahakeun tadi cara nyilakakeunna. Kumaha teh di antarana tah contohna kumaha dikumahakeun tah. Oh, socana dipoekeun. Teras dikumahakeun deui. Dicanak. Masuk mana gitu dicanak? Oh, mohon. Tah biasana anu sok dicilakakeun di kieu di dieu teh nu kumaha wae tah? Berarti tanya yang lainnya. Neng Rini tos lami di dinya. Kunaon tah Neng Rini cicing di dinya? Nah, ulah dicarioskeun. Maaf ya buat sahabat TST semua, ada beberapa file video yang tidak bisa kami tampilkan karena menyangkut privasi orang lain yang ditakutkannya kalau misalkan kami memaksakan untuk mempublikasikannya menimbulkan masalah yang sangat besar. Dan ada beberapa file juga yang pas dalam pengeditan tiba-tiba hilang ya, atau rusak, gak tahu kesalahan komputernya atau kesalahan yang lain-lain, alam kami tidak tahu. Nah, untuk itu saya buat kembali ya video kesimpulannya. Nah, jadi kesimpulan buat kenapa sih banyak sekali kecelakaan di tanjakan Viralogy itu, pertama itu kesalahan manusianya atau human error. Jadi kesalahan manusia itu badannya kurang fit atau dalam pengaruh obat-obatan, dalam pengaruh obat-obatan atau pikirannya sedang banyak masalah sehingga menyebabkan kecelakaan. Yang kedua, mesin error atau kesalahan mesin ya. Kesalahan mesin itu misalkan remnya blong atau mesinnya dalam keadaan kurang baik, kurang fit gitu. Yang ketiga, emang sih ada beberapa faktor dalam hal ini juga. Contohnya di video yang tadi ya, si
makhluk itu menjelaskan. Nah, yang paling suka diganggu itu adalah orang yang banyak pikiran, atau dalam keadaan mabuk-mabukan, atau dalam keadaan kurang sehat. Nah, sifatnya si makhluk yang seperti itu, mereka itu memanfaatkan celah atau kekurangan yang ada dalam diri kita untuk bisa mereka masuk ke dalam diri kita, sehingga terjadilah kecelakaan disebutkan oleh makhluk tadi. Mereka menggelapkan penglihatan. Jadi si jalan itu seperti dua cabang padahal satu. Nah, yang berkendara itu memilih jalan yang satunya lagi padahal itu adalah jurang atau jalan yang jelek, sehingga terjadi kecelakaan itu. Nah, bagaimana sih cara mengatasi hal tersebut? Yang caranya gampang sekali sobat TST. Dan ini cukup kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir dalam hati, dalam pikiran gitu, dan dalam ucap juga, supaya hati kita, pikiran kita tenang dan terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebelum kita berangkat kemanapun kita mau pergi, jangan lupa untuk berdoa dulu, karena berdoa itu sangat penting. Nah, itu. Dan mungkin untuk penelusuran filologi kami tutup sampai part 2 ya. Terima kasih buat sahabat TST yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, dan selalu hati-hati kemanapun Anda semua mau pergi ya. Salam misteri.